Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Kesatria koin tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat positif ya. Energinya, secara gambaran, bakal ada sebuah kemajuan, peningkatan, dan pencapaian, teman-teman. Ya, kestabilan. Ya, seolah-olah memang semuanya itu masih berjalan dengan baik. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Two of Pentacles. Lagi dan lagi, aku punya kartu koin. Ya, jadi memang kartu koin ini selalu identik dengan sebuah keberuntungan sih, teman-teman. Ya, jadi dua keberuntungan sudah kamu dapatkan di sini. Ya. Nah, berbicara terkait dengan sebuah keberuntungan. Ya, tentu ini sesuatu hal yang mungkin selama ini diinginkan ya. Kamu inginkan banget, teman-teman, ya. Ketika kondisi kehidupan kamu lagi nggak stabil ya, kamu ingin kehidupan kamu bisa stabil. Ya, ketika kamu banyak masalah ya, kamu ingin masalah itu bisa selesai, bisa kembali seimbang gitu ya. Tapi memang yang jelas pada kartu kedua ini cukup menggambarkan kok tentang bagaimana kamu berhasil untuk melewati masa-masa yang mungkin cukup sulit. Ya, semuanya dapat kamu stabilkan. Jadi untuk bagaimana kehidupan kamu dalam pekan ini, kalau dikatakan dibanjiri dengan keberuntungan bisa jadi. Kenapa? Aku punya Knight of Cups soalnya. Kesatria cangkir muncul hadir, teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini ya cukup dan sangat menggambarkan kok tentang bagaimana ya di dalam kestabilan tersebut ya akan membawa terus sebuah keberuntungan, pencapaian, peningkatan di dalam kehidupan kamu yang benar-benar cukup nyata, teman-teman. Ya, dari kartu ketiga ini aku melihat apa ya, semuanya itu akan berjalan dengan apa yang kamu harapkan. Ketika kamu lagi berjuang, contoh ya, teman-teman, di dalam usaha bisnis kamu. Ya, kamu berharap agar usaha bisnis itu bisa berkembang. Ya kan, yang mungkin selama ini cukup stabil, seimbang lah. Ya, paling tidak cukup. Ya, namanya juga manusia, wajar ketika punya bisnis usaha dan ingin berkembang, teman-teman. Maka potensi dalam pekan ini, aku lihat ya usaha kamu berpotensi akan berkembang pesat ya. Kalau aku katakan seperti itu sih, teman-teman. Ya, cukup besar potensinya di sini. Ya. Nah, kemudian aku punya Fake of Cups. Oke. Dua kartu cangkir dan dua kartu koin, teman-teman. Aku rasa dari keempat kartu ini sudah sangat menggambarkan loh ya tentang kehidupan kamu yang akan benar-benar dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Kenapa? Ini kartu ini selalu identik dengan sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan. Artinya, masalah-masalah yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu semuanya berpotensi berpeluang akan selesai tanpa terkecuali. Ya, ketika masalahnya sudah selesai tuntas, ya tentu dong kehidupan kamu akan lebih seimbang, lebih baik dan bahkan akan mengalami sebuah peningkatan. Ya, penaklukan di dalam sebuah apa ya, mungkin banyak hal, mungkin utang piutang, mungkin masalah asmara, kesehatan, ya, bisnis, pekerjaan, jadi semua gitu ya. Jadi semua dapat terselesaikan dengan baik ya dalam pekan ini. Amin.
Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, ya, keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Virgo. Nah, bagaimana kondisi rezeki ataupun keuangan teman-teman Virgo dalam pekan ini? Oke. Aku punya death, teman-teman. Death berarti adalah sebuah kematian, tetapi death di sini ini lebih kepada tentang sebuah akhir ya kalau aku katakan. Akhir dari apa gitu ya teman-teman. Jadi memang berbicara terkait dengan sebuah akhir ya tentu akhir hal-hal yang mungkin kemarin cukup menyedihkan, menyakitkan ya dalam kondisi yang sangat terpuruk untuk masalah ekonomi ataupun rezekinya mohon maaf. Tetapi memang dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah transisi kehidupan baru nantinya akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang berenergi baik, positif, jadi rezeki juga akan datang kepada kamu dengan cukup baik pula, teman-teman. Ya, keuangan akan datang kepada kamu dengan cukup baik. Nah, kemudian aku punya strength. Strength ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan. Jelas, teman-teman, ya. Penaklukan di dalam sebuah tantangan yaitu tadi masalah-masalah yang selama ini terjadi, ya. Entah itu hutang piutang, entah itu kamu habis ditipu oleh seseorang, mohon maaf usaha kamu bangkrut, ya. Jadi banyak hal-hal buruk yang mungkin memang kemarin sempat terjadi di dalam kehidupan teman-teman Virgo sehingga membuat ketidakstabilan ya ekonomi ataupun keuangan kamu. Tetapi kali ini ada penaklukan di sini tentu inilah yang akan mendatangkan adanya rezeki yang bagus ya, rezeki yang lancar ya. Semoga rezeki kamu itu bisa benar-benar meroket ya, teman-teman. Berubah deh. Gitu. Oke. Next, pada kartu yang ketiga, aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir ya mengenai tentang bagaimana kehidupan ya. Aku memang melihat sebuah transisi kehidupan baru itu cukup nyata. Ya, dari hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan, dari hal-hal yang mungkin cukup menyedihkan, akan berganti dengan hal-hal yang sangat membahagiakan. Jadi dengan kata lain, ketika ada hal-hal yang lebih membahagiakan, akan membahagiakan teman-teman, ada sebuah indikasi bahwasanya keuangan kamu memang akan mengalami sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup dahsyat ya, ada keuangan yang akan meroket di situ nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo dalam pekan ini ya? Apakah ada hal-hal baik, positif teman-teman? Aku punya Four of Swords ya. Ada 4 pedang, kartu pertama. Kemudian aku punya Seven of Wands. Ada 7 tongkat. Dan kemudian aku punya Four of Pentacles. Ada 4 koin, teman-teman. Nah, melihat lebih dalam tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, mohon maaf memang cukup terlihat ada masalah ya yang sedang terjadi. Oke, mungkin tidak semua sih, teman-teman. Virgo itu mengalami masalah rumah tangga. Tapi memang dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan hal yang demikian. Ya, sebuah konflik, masalah ekonomi, keuangan, kemudian orang yang tidak suka terhadap kehidupan rumah tangga kamu. Banyak banget orang yang mohon maaf memang ingin menghancurkan rumah tangga kamu di sini, teman-teman. Ya, dan termasuk orang-orang terdekat kamu sendiri, mohon maaf ya keluarga. Ya, sepertinya tidak menginginkan hubungan kamu itu tetap langgeng. Ya, yang sudah kalau bisa terus diperkeruh, teman-teman, ya. Kalau bisa terus diadu domba. Jadi memang di sini ujian yang harus kamu hadapi itu banyak banget, teman-teman. Ya, semoga deh bagi teman-teman Virgo yang mungkin sedang mengalami masalah rumah tangga yang cukup rumit di sini semuanya bisa terselesaikan. Ya, sebenarnya sih untuk menyelesaikan ini ya teman-teman penting untuk tidak mendengarkan sama sekali nih ucapan orang lain yang selalu saja ya kesannya itu hanya mengadu domba teman-teman. Ya selesaikan sendiri masalah rumah tangga. Terkadang orang lain yang ketika membantu kamu ya bukan membantu tetapi makin memperkeruh itu kebanyakan sih seperti itu teman-teman. Ya, oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya King of Cups,
ada The Emperor, dan aku punya Ace of Pentacles. Mengenai tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu ya teman-teman. Bagus banget, energinya sangat istimewa nih. Jauh beda banget dengan kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sudah berumah tangga ya. Yang lagi banyak ujian masalahnya, semoga cepat terselesaikan ya. Semoga cepat terlewati. Di sini kamu cukup beruntung nih ya. Menemukan sosok orang yang sangat serius dan berkomitmen. Ya, dia sosok orang yang sangat bijak, dewasa, baik, teman-teman, pengertian dan perhatian. Jadi ketika sudah bertemu dengan sosok orang yang seperti ini, pertahani, teman-teman. Ya, pertahankan. Aku rasa sih seperti itu. Ya, jangan sampai kamu kehilangan sosok orang yang mungkin tidak akan pernah ada penggantinya lagi. Ya, artinya mungkin ya ketika apa ya namanya kamu putus, ya bukan berarti kamu tidak akan menemukan pasangan lain, teman-teman. Tapi kamu nggak bakal bisa menemukan sosok orang yang seperti ini. Ya, dan sebenarnya kalau melihat tentang bagaimana sih energinya, ya semuanya berjalan dengan baik kok. Semua komitmen itu terjaga dengan baik. Kemudian nggak menutup sebuah kemungkinan sih sebenarnya untuk bagaimana ke depan hubungan kamu yang aku lihat ya berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius karena sudah ada pembahasan teman-teman. Ya antara kamu dengan dia itu sudah sama-sama dewasa. Ya jadi memang kali ini sih harus lebih di apa ya teman-teman ya, harus di intens banget gitu loh. Artinya hubungannya itu harus lebih terarah lagi teman-teman ya. Targetnya juga harus ada, kalau bisa di tahun 2025 ini paling tidak menikah deh ya, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Three of Cups ya, ada The Magician, dan aku punya Five of Wands. Nah, mengenai tentang bagaimana ya kehidupan asmara teman-teman Virgo yang jomblo dan single, mohon maaf memang ya penuh dengan perjuangan banget di sini teman-teman. Oke, kemudian kamu selalu saja sih mengalami sebuah kekecewaan ya di dalam sebuah hubungan, selalu terhianati gitu. Ya dan terhianati, baru aja terhianati yang aku lihat teman-teman ya. Terhianati oleh teman dekat sendiri, seseorang yang kamu kenal dengan baik ternyata menusuk kamu dari belakang. Ini ya kalau kita berbicara masalah track record ya teman-teman. Nah untuk bagaimana ke depan ya harus bangkit, ya harus lebih baik teman-teman. Ya anggap saja seseorang yang mungkin kemarin berkhianat ya kepadamu teman-teman, ya dia adalah sampah yang memang harus kamu lupakan. Ya penting untuk kamu juga untuk lebih memperbaiki diri, ya mencari yang lebih baik. Ya mudah-mudahan ke depan kamu bisa menemukan sosok pengganti yang jauh lebih baik teman-teman. Ya biasa seperti itu. Next, kita akan lihat poin terakhir, kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Five of Swords, ada Three of Swords, dan aku punya Justice. Ya, dua kartu pedang dan satu kartu Justice ya, sebenarnya pedang juga sih teman-teman. Hati-hati dan waspada sebenarnya. Dia orang yang sangat toksik ya, memang terlihat baik di depan, terlihat baik di awal gitu loh. Tetapi ini nggak menjamin tentang bagaimana inner beauty-nya teman-teman. Ya, dia orang yang akan membuat kamu bakal kecewa terus-menerus teman-teman. Ya, kalau dikatakan dia playboy, player ya seperti itu. Dia tidak akan pernah puas menjalin sebuah hubungan dia dengan satu pasangan. Dan kemudian dari sini juga dia orang yang selalu manfaatin doang teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati waspada ya. Energinya nggak bagus. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Bagaimana ya, ataupun apakah tanggal lahir kamu yang keluar ya untuk kesempatan kali ini teman-teman. Oke. Nah, yang pertama aku punya tanggal 3, 21, 25, 15, 27, 22, 11, tanggal 8, 23, 9, 14, dan tanggal 20. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.